Kerjalah karena Allah, jangan cuma cintai aku karena Allah. Itu kalau cinta bisa karena Allah, tapi kalau kerja tidak pernah dengan Tuhan. Cari tajam. Kau cari apa? Hah? Cari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Pertiwi yang biasa dijuluki si Raja Edukasi. Kenapa selalu saya edukasikan buat teman-temanku? Karena biarlah channel ini bermanfaat, channel ini berguna bagi teman-teman semua. Bahwa memang kita butuh edukasi, bahwa memang kita butuh pembelajaran, dan memang kita butuh saling berbagi. Karena itulah saya bikin channel hanya untuk mengedukasikan demi kebaikan buat teman-teman semua. Yang tidak suka tidak usah dinonton, yang suka silakan dinonton, karena channel ini penuh dengan pelajaran dunia maupun akhirat teman-teman. Kenapa saya selalu mengikutkan dunia dan akhirat teman-teman? Karena kita selalu hidup di dunia dan akan kembali ke akhirat kelak. Makanya saya selalu menyimpulkan atau membuat suatu perumpamaan, yaitu dua. Tidak boleh satu, karena Allah menciptakan hal-hal yang berbeda, dan itu dua, timbal balik, baik buruk, benar salah, perempuan laki-laki, hidup mati. Allah menciptakan hal-hal yang berdua-duaan teman-teman. Makanya saya juga selalu mengedukasikan hal yang dua itu, dunia dan akhirat. Ya, kadang-kadang berpikir bahwa dunia ini segala-galanya. Dunia ini adalah segala-galanya. Kendati menentang dan melawan aturan Tuhan yang sesungguhnya yang harus dilakukan. Padahal kau akan kembali ke situ. Kau pasti akan kembali. Jadi janganlah takabur teman-temanku dimanapun Anda berada. Janganlah pernah sombong dengan kehidupan ini. Janganlah pernah takabur dan sombong dengan kehidupan ini, kan hanya untuk sementara. Kau akan kekal di akhirat nanti. Saling menjelek-jelekan, saling menghina satu sama lain. Padahal jelas-jelas kita ini sama, cuma takdir yang berbeda, muka dan sifat yang berbeda. Karena manusia dikasih takdir yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang kau perbuat. Itulah yang akan kau dapat teman-teman. Begitu kan guys? Jadi makanya janganlah pernah salah. Pakailah otak kalian, pakailah logika kalian, berpikirlah sebelum melangkah supaya kalian tidak salah. Karena apa? Cuma orang bodoh yang tidak mau memakai otaknya, cuma orang yang tidak mau pintar, yang tidak memakai akal dan pemikirannya. Karena itulah Tuhan memberikan kalian akal dan pemikiran supaya kalian pakai untuk menilai yang mana yang baik, mana yang buruk. Cuma itu aja teman-teman, cuma itu. Banyak yang sesat, banyak yang salah jalan, hanya karena harta, materi. Padahal itu semua tidak kau bawa mati. Makanya saya sarankan buat teman-temanku, hati-hatilah. Hati-hatilah untuk melangkah. Selalulah gunakan otak kalian, selalulah gunakan pemikiran kalian agar kalian tidak tersesat. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena kita lihat sekarang terlalu banyak orang yang tersesat, terlalu banyak orang yang salah melangkah, salah ambil jalan. Kenapa? Sudah tahu salah masih juga dilakukan. Sudah tahu itu tidak benar masih juga dilakukan. Padahal nyata-nyata itu tidak boleh dilakukan, tapi masih dia lakukan. Apa sih yang kau cari? Apakah pernah Tuhan memberikan kalian cobaan yang kalian tidak bisa lalui?
Apakah Tuhan pernah memberikan kalian ujian yang tidak bisa kalian terima atau tidak mampu kalian jalani? Itu kan tidak pernah. Sudah jelas-jelas Allah mengatakan Allah tidak akan pernah memberikan ujian atau cobaan kepada umatnya bagi yang tidak mampu untuk menjalaninya. Betul. Itu kan jelas nyata, teman-teman. Kecuali kalau kau kubur, tak kabur, karena kau selalu menganggap apa yang kau cari itu adalah untuk kau. Kau yang mencarinya. Kau selalu menganggap begitu, bahwa apa yang kau cari, kau yang seakan-akan yang menghasilkannya. Kau seakan-akan lupa siapa pemilik bumi dan langit ini. Kau lupa semuanya itu. Sampai kau yakin, oh saya menghasilkan rumah, saya yang beli rumah, saya yang punya usaha, saya yang menghasilkan ini. Innalillahi. Padahal kalian tidak ada apa-apanya tanpa kemauan Tuhan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kemauannya. Biarpun kalian kerja keras, biarpun kalian kerja apa. Jadi makanya, kalau tidak mau pusing, tidak mau stres, janganlah pernah menganggap apa yang kau punya itu milik kau. Karena selembar bulu-bulu kau tidak ada yang kau punya. Bulu-bulumu saja satu lembar, bukan kau yang punya. Apalagi yang harta yang telah kau miliki. Makanya banyak yang keliru kan, banyak yang tersalah jalan karena itu. Karena dia tidak tahu sebenarnya kita diciptakan ke muka bumi apa sebenarnya, kita diciptakan di dunia apa sebenarnya. Dia tidak tahu. Seakan-akan dia punya rumah besar, dia yang menghasilkan. Seakan-akan dia punya mobil mewah, dia yang menghasilkan. Padahal itu hanya titipan, hanya dititipkan buat kalian, hanya titipan untuk menguji keimanan kalian, apakah kalian mampu atau tidak. Hanya itu, tidak ada yang lain daripada itu. Janganlah kau sombong, karena secuil kata sombong dalam hatimu, kau tidak akan pernah mencium baunya surga. Itu dijamin. Jangan kau pikir kau yang menghasilkan itu. Kita hanya manusia, hanya berusaha. Tuhanlah yang menghasilkan semua itu, dan Dialah yang punya. Tidak ada yang kita punya, teman-teman. Itu harus diterapkan itu. Dalam pemikiran itu harus diterapkan supaya kita tidak pusing. Makanya banyak orang stres, hilang apa-apanya stres. Kenapa kau mau stres? Memangnya itu punyamu? Kau mau stres begitu, memangnya itu punyamu? Yang bisa kita stres itu yang kita punya. Yang stres itu Tuhan. Allah yang stres. Lihat kalian semua yang tidak benar, melangkah tidak benar, itu yang Allah streskan. Saya menciptakan manusia terlalu banyak merusak di muka bumi. Itu yang Allah streskan itu. Kalau kamu tahu, bukan kau yang stres tidak punya apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa sekarang itu cuma orang malas. Karena apa? Semua ini kita kerja. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada permintaan. Makanya kalau kau kerja jangan kau yang kerja. Kalau mau kerja jangan kau yang kerja. Minta izin dulu sama pemiliknya, baru kau kerjakan nih. Ini makanya kau bisa kerjai. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Pelajaran dari SD kita sudah pelajari. Masih banyak yang salah sangka, masih banyak yang stres gara-gara sesuatu. Masih banyak yang stres gara-gara harta. Kayaknya tidak bisa makan, kayaknya tidak bisa apa yang kau punya, coy. Apa yang kau punya? Seakan-akan kau yang akan menghasilkan sesuatu. Makanya kerjalah dengan atas nama Tuhan. Kerja atas nama Allah. Insya Allah kalian akan tenang. Jangan kerja karena kau. Aduh, pusing-pusing kepala Barbie kalau begitu. Banyak saya lihat orang yang pusing sekarang, teman-teman. Banyak orang salah langkah. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dia tidak tahu bahwa semua itu datang dari Sang Pencipta alam dan semesta ini. Semua datang dari situ. Tidak ada yang kau punya. Sedangkan orang tua saja apa? Janganlah terlalu mencintai orang tuamu melebihi cintamu kepada Tuhan. Itu orang tua itu, teman-teman.
semakin sangking. Tidak bolehnya kita kufur. Ibaratkan perumpamaannya seandainya. Tapi kita tidak boleh tidak mencintai orang tua, tapi tidak bisa melebihi cinta kita kepada Tuhan kita. Kalau kau mau tahu, ini kan nanti kita ngomong kasar begini, mungkin baru mengerti bahwa jangan kau pusing, jangan kau stres. Setinggi-tingginya kali-kalimu, kau tidak akan pernah mengalahkan kali-kali Tuhan. Sepintar-pintarnya kau menghitung-hitung, tapi kau tidak akan pernah mengalahkan hitung-hitungannya Tuhan. Mungkin ngomong begini baru kalian bisa sadari semua. Mudah-mudahan ada yang nonton. Kalau tidak nonton rugi. Karena ini ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu yang harus kau cari. Dunia ini apa sih ceritanya? Sebagaimana ceritanya sebenarnya dunia ini? Kenapa kita mau stres? Saya lagi tunggu kelayangan juga ini. Lagi seru kalau kita kejar-kejar kelayangan. Begitu teman-teman. Janganlah pernah kerja dengan dirimu sendiri. Kalau kau tidak mau stres, jangan pernah menganggap apa yang kau miliki itu punyamu. Karena memang tidak ada yang kita punya. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mampukah kita menjaganya? Sedangkan dirimu saja kalau kau tidak rawat, Tuhan marah. Makanya jangan pernah buang dirimu sendiri, jangan pernah kau kotori dirimu sendiri. Itu dirimu. Karena Allah menciptakan, Allah menitipkan kau jasad, raga, supaya kau rawat. Jangan kau buang dirimu, jangan kau lalaikan dirimu, bersihkan. Banyak saya lihat itu orang baru kawin, orang baru nikah, mama tidak mau sudah bergaya, tidak mau sudah kasih bersih-bersih dirinya. Padahal Tuhan menitipkan kau jasad dan raga ini, seharusnya kau rawatlah. Coba kau bayangkan, kalau kau titip sesuatu sama orang, contoh, kau titip sesuatu sama orang, baru orang itu tidak merawatnya, dilalaikan, di sembarang ditempati di situ, sembarang dikasih taruh di situ. Apa kau tidak marah? Begitu juga pemilik raga dan bumi ini. Kalau kau tidak merawatnya, pasti dia akan marah. Terlalu banyak sudah teman-teman. Saya tidak tahu orang sekarang bagaimana modelnya sudah sekarang. Pusing kepala kalau mau melihat semuanya. Semuanya dilalaikan, semua dia abaikan. Bersumpah dengan atas nama Tuhan, Al-Quran di atas kepalanya, tapi masih juga bisa dilanggarnya. Itulah manusia ya zaman now. Bersumpah, saya bersumpah, saya akan mengerjakan atau melaksanakan ini. Ada pernah orang yang mendengar saya bilang, jangankan kau, Tuhannya saja dia bohong. Jadi itu teman-teman. Karena apa? Karena uang. Intinya cuma uang, tidak ada yang lain. Karena uang kalian bisa masuk salah jalan. Nah biarpun kau tidak begitu, tetap kau dikasih Tuhan. Yang penting kau mau kerja. Biar kau tidak melakukan itu, kau bisa kaya. Banyak juga orang tidak begitu, tetap kaya. Yang penting bisa mau kerja. Sama dengan saya kasih walaupun kerja kecil-kecilan, tapi saya syukuri, saya nikmati. Ada yang dititipkan Tuhan kepada saya untuk saya kerja. Begitu. Tidak juga saya menderita, padahal saya mulai dari nol, tidak ada modal. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau pusingkan? Oke. Panjang lebar itu jelas itu. Jangan pernah kau pusing, karena tidak ada yang kau punya. Oke, tidak ada kau punya itu. Janganlah pernah kau pusing teman-teman. Kerja sajalah, kerja, yang penting kerja. Yang penting jangan lagi kau kerja dengan kau sendiri. Kerjalah karena Allah. Jangan cuma cintai aku karena Allah. Itu kalau cinta bisa karena Allah, tapi kalau kerja tidak pernah diingat Tuhan. Makanya tidak ada berkah kerjaannya, karena dia bekerja hanya diri sendiri. Ada begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.